Shalom, saudara-saudaraku, sahabat renungan Kristen yang diberkati Tuhan. Mari kita merenungkan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayat 9 dengan tema doa dan syukur. Saudara-saudaraku, seringkali kita punya suatu keinginan yang besar, bahkan mendesak pikiran kita setiap saat. Ingin sekali rasanya apa yang kita inginkan itu nyata di depan mata kita. Dan sesering keinginan itu datang, sesering itu pula kita banyak berlutut di hadapan Tuhan, berdoa meminta agar keinginan kita dikabulkan. Rasanya kalau Tuhan sudah memenuhi suatu keinginan itu, lengkaplah hidup kita. Rasanya juga hal itu yang paling benar buat kita. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa semua itu bisa saja bukan yang Tuhan pikirkan buat kita? Saudara-saudaraku, banyak orang salah mengartikan doa. Doa bagi sebagian orang adalah sesi meminta dan diberi. Artinya kita bebas meminta apapun kepada Tuhan, dan Tuhan wajib untuk memberi buat kita. Jika tidak, Tuhan kita anggap cuek, tuli, pilih kasih, tidak tanggap atau tidak sayang pada kita. Dalam setiap sisi kehidupan, berkat Tuhan selalu ada di sekitar kita. Selalu ada hal yang patut kita syukuri. Jika kita tidak memiliki banyak harta, kita masih punya keluarga. Jika kita tidak punya keluarga, kita masih punya kesehatan. Jika kesehatan kita sedang terganggu, kita masih punya orang-orang yang peduli, dan sebagainya. Artinya, kita harus tetap bersyukur dalam segala hal, apapun kondisi yang sedang kita alami. Soal doa kita yang belum dijawab, tetaplah berdoa. Terkadang apa yang paling baik menurut pandangan kita pribadi belum tentu yang terbaik buat kita di mata Tuhan. Seringkali di masa depan akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, meskipun pada saat itu kita belum menyadarinya lewat kemampuan pikir dan nalar manusia yang serba terbatas ini. Waktunya Tuhan tetaplah yang paling tepat. Inilah saat untuk mensyukuri kemurahan Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari, doa dan syukur menjadi penting karena kita sudah diperkenalkan dengan Tuhan melalui para penginjil. Mereka pula yang sudah mengajarkan kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa merupakan nafas rohani, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan yang telah memberikan segalanya buat kita. Doa akan selalu memperkuat roh kita dan mendekatkan kita dengan Allah. Bayangkan jika kita mempunyai saudara yang selalu meminta tanpa pernah berterima kasih, selalu mengeluh tanpa pernah bersyukur, padahal kita merasa telah memberi yang terbaik. Tidakkah itu hal yang sungguh mengesalkan? Begitu juga dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kita tetap berdoa hingga kehendak Tuhan yang terjadi, dan bersyukurlah senantiasa. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Amin.